Halo, saya Diana. Selama pengalaman saya mendampingi para lansia, saya sering melihat kekhawatiran yang sama. Rasa takut akan serangan jantung mendadak yang datang tanpa peringatan. Penting untuk Bapak dan Ibu pahami bahwa kolesterol tinggi di dalam tubuh kita bekerja seperti endapan lemak yang menempel di dinding pipa air. Jika endapan ini dibiarkan terus menumpuk, saluran darah menuju jantung akan menyempit dan mengeras, sehingga jantung harus bekerja jauh lebih keras hingga akhirnya kelelahan. Kondisi inilah yang menjadi pemicu utama munculnya serangan jantung yang sangat beresiko bagi kita di usia senja. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk menyimak penjelasan saya di video ini sampai selesai. Saya akan membagikan cara-cara alami untuk mengendalikan kolesterol tersebut, mulai dari penyesuaian gaya hidup sederhana yang bisa dilakukan di rumah, hingga pemanfaatan tanaman herbal yang sudah teruji khasiatnya. Dengan memahami hubungan antara lemak darah dan kesehatan jantung ini secara utuh, Anda akan tahu langkah tepat untuk menjaga tubuh tetap bugar dan terhindar dari risiko fatal. Mari kita bahas tuntas bagaimana cara menjaga pipa tubuh kita tetap bersih agar jantung bisa berdenyut dengan tenang dan sehat. Bapak dan Ibu, bayangkan pembuluh darah kita adalah jalan raya utama yang mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh. Kolesterol jahat yang berlebihan di dalam darah sebenarnya menyerupai sampah yang tidak terangkut. Ia akan menepi dan perlahan-lahan menempel pada dinding jalan raya tersebut. Seiring berjalannya waktu, tumpukan ini akan semakin menebal dan mengeras, membentuk kerak yang kita sebut sebagai hambatan. Masalah besarnya adalah, kerak ini membuat ruang bagi darah untuk mengalir menjadi semakin sempit, sehingga aliran oksigen yang sangat dibutuhkan oleh jantung menjadi terhambat. Mari kita lihat lebih dalam apa yang terjadi jika hambatan ini terus dibiarkan. Ketika jalan tersebut sudah terlalu sempit atau bahkan tertutup sepenuhnya oleh tumpukan lemak, jantung kita akan mulai berteriak minta tolong karena kekurangan pasokan bahan bakar mendadak. Inilah yang sering kita rasakan sebagai sesak atau nyeri dada yang hebat. Jantung yang tidak mendapatkan aliran darah meski hanya sebentar saja, akan mengalami kerusakan pada otot-ototnya, dan dalam hitungan detik, kondisi ini bisa berkembang menjadi serangan jantung yang mengancam nyawa. Hal yang paling perlu kita waspadai adalah tumpukan lemak ini bersifat rapuh. Jika sewaktu-waktu kerak tersebut pecah karena tekanan darah yang tidak stabil, ia akan memicu terbentuknya gumpalan darah seketika, yang langsung menyumbat total aliran darah kita. Seperti saluran air yang mampet total secara tiba-tiba, dampaknya sangat fatal karena jantung berhenti bekerja secara mendadak. Itulah mengapa, memahami bagaimana kolesterol bekerja merusak jalur darah kita adalah langkah awal yang paling krusial agar kita bisa segera melakukan pencegahan sebelum kerusakan itu terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bagaimana kolesterol dapat menyumbat aliran darah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita membersihkan jalur tersebut secara alami? Salah satu cara paling efektif adalah dengan mengaktifkan mesin tubuh kita melalui gerak fisik yang rutin. Saya sering menekankan kepada pasien-pasien saya bahwa tubuh kita tidak dirancang untuk diam terlalu lama. Saat kita bergerak, tubuh kita secara otomatis akan memproduksi lebih banyak kolesterol baik. Kolesterol baik ini memiliki tugas mulia, yaitu menjemput lemak-lemak jahat yang bertebaran di pembuluh darah untuk dibawa kembali ke hati dan dibuang dari tubuh kita. Banyak yang bertanya, apakah di usia senja kita masih harus berolahraga berat? Jawabannya tentu saja tidak. Kita tidak perlu berlari kencang atau mengangkat beban yang membebani sendi. Cukup dengan aktivitas sederhana namun konsisten, seperti jalan kaki santai di bawah sinar matahari pagi selama 15 hingga 30 menit. Gerakan ritmis saat berjalan kaki akan membantu memompa jantung lebih stabil dan membuat pembuluh darah kita tetap lentur. Dengan menjaga kelenturan ini, tekanan darah akan lebih terjaga dan tumpukan lemak tidak akan mudah menempel pada dinding pembuluh darah kita. Kunci utama dari aktivitas fisik ini bukanlah pada seberapa kuat tenaga yang kita keluarkan, melainkan pada keteraturannya. Menjadikan gerak sebagai bagian dari rutinitas harian, seperti berkebun ringan atau sekadar berjalan berkeliling rumah setelah bangun tidur, memberikan sinyal pada tubuh untuk terus membakar timbunan lemak yang tidak perlu. Dengan konsisten bergerak, kita sebenarnya sedang memberikan hadiah terbaik bagi jantung kita, agar tetap kuat berdenyut tanpa hambatan. Ingatlah, Bapak dan Ibu, otot yang digunakan akan tetap kuat, dan pembuluh darah yang diajak bergerak akan tetap bersih. Bapak dan Ibu, jika aktivitas fisik bertugas sebagai pemompa, maka pola makan adalah kunci utama dalam penyaringan darah kita.
Saya sering menganalogikan makanan tertentu sebagai sapu alami bagi tubuh. Makanan yang kaya akan serat larut, seperti oatmeal, kacang-kacangan, serta buah-buahan seperti apel dan pepaya, memiliki kemampuan luar biasa untuk mengikat lemak jahat di dalam saluran pencernaan. Dengan mengonsumsi serat ini, lemak yang seharusnya masuk ke aliran darah justru akan diikat dan dibuang secara alami melalui pembuangan, sehingga beban kerja jantung kita menjadi jauh lebih ringan. Selain memilih makanan yang berserat, kita juga harus sangat bijak dalam memilah jenis asupan harian. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mulai memperhatikan porsi sayuran hijau di setiap piring makan. Sayuran tidak hanya memberikan vitamin, tetapi juga mengandung senyawa alami yang membantu dinding pembuluh darah kita tetap licin, sehingga lemak tidak memiliki kesempatan untuk menempel dan mengeras. Mengonsumsi buah-buahan segar sebagai pengganti camilan manis juga merupakan langkah cerdas, karena gula berlebih di dalam tubuh kita jika tidak terpakai, akan diubah menjadi lemak cadangan yang bisa memperburuk kondisi kolesterol. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa pola makan penyapu lemak ini bukanlah tentang membatasi kenikmatan makan, melainkan tentang memilih kualitas hidup yang lebih baik. Cobalah untuk mulai membiasakan diri mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang, daripada digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali. Perubahan kecil pada cara kita menyiapkan makanan harian akan berdampak besar pada kejernihan darah kita. Mari kita jadikan makanan kita sebagai obat, agar di masa tua ini kita tidak perlu meminum terlalu banyak obat-obatan kimia hanya untuk sekadar menstabilkan kesehatan kita. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak semua lemak itu berbahaya. Dalam dunia kesehatan, kita mengenal adanya lemak baik dan lemak jahat. Lemak jahat yang biasanya kita temukan pada gorengan, santan yang dipanaskan berulang, atau daging berlemak adalah musuh utama pembuluh darah kita karena sifatnya yang mudah mengendap dan menyumbat. Namun, di sisi lain, tubuh kita justru sangat membutuhkan lemak baik sebagai pelumas jantung dan pelindung saraf. Lemak baik ini bertindak seperti petugas kebersihan yang menjemput lemak jahat di pembuluh darah untuk dibuang dari tubuh. Lalu, di mana kita bisa mendapatkan lemak baik ini? Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mulai beralih ke sumber alami seperti ikan laut, kacang-kacangan, atau buah alpukat. Jika biasanya kita sering menggunakan minyak goreng berbahan kelapa sawit dalam jumlah banyak, cobalah untuk menggantinya atau setidaknya mengurangi porsinya dan beralih ke minyak zaitun jika memungkinkan. Lemak dari sumber alami ini mengandung zat yang disebut omega-3, yang secara ilmiah terbukti mampu menjaga agar darah kita tetap encer dan tidak mudah menggumpal, sehingga resiko penyumbatan jantung dapat kita tekan serendah mungkin. Satu tips praktis dari saya, mulailah dengan langkah kecil di dapur. Hindari penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang hingga warnanya menghitam, karena pada titik itulah, lemak berubah menjadi zat yang sangat merusak dinding pembuluh darah. Dengan memilih sumber lemak yang tepat, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa tersiksa dengan diet yang ketat. Kita tetap bisa makan dengan nikmat, asalkan yang kita masukkan ke dalam tubuh adalah jenis lemak yang mendukung kesehatan jantung, bukan yang justru memperberat kerjanya. Mari kita lebih selektif, karena apa yang kita konsumsi hari ini menentukan kekuatan jantung kita di hari esok. Bapak dan Ibu sekalian, selain menjaga pola makan dan rutin bergerak, alam telah menyediakan obat alami yang sangat luar biasa di dapur kita sendiri, yaitu bawang putih. Saya sering menyebut bawang putih sebagai sahabat sejati jantung bagi para lansia. Di dalam butiran bawang putih, terdapat zat alami yang bekerja sangat cerdas untuk membantu mengencerkan darah secara alami. Hal ini sangat penting, karena kolesterol tinggi seringkali membuat darah kita menjadi kental dan sulit mengalir, sehingga dengan mengonsumsi bawang putih, kita membantu jantung agar tidak perlu memompa terlalu keras. Lebih dari sekedar bumbu dapur, bawang putih memiliki kemampuan unik untuk memberikan sinyal relaksasi pada dinding pembuluh darah kita. Ketika pembuluh darah kita lebih rileks, diameternya akan melebar secara alami, sehingga tekanan darah Bapak dan Ibu bisa lebih terkontrol. Secara perlahan, zat aktif dalam bawang putih ini juga membantu menghambat pembentukan kerak lemak baru, sehingga proses penyumbatan yang kita khawatirkan bisa dicegah lebih dini. Ini adalah cara yang sangat sederhana namun memiliki dampak besar bagi kelancaran aliran darah menuju jantung kita. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan mengonsumsinya secara konsisten, baik itu dicampurkan ke dalam masakan atau dikonsumsi dalam bentuk yang sudah diolah secara lembut agar nyaman di lambung.
Namun, perlu saya ingatkan bahwa herbal ini bukan berarti kita bisa bebas makan apa saja. Bawang putih adalah pendukung yang akan bekerja maksimal jika Bapak dan Ibu tetap menjaga pola hidup sehat. Dengan memanfaatkan kebaikan alam ini, kita sedang melakukan investasi jangka panjang agar pembuluh darah kita tetap bersih dan jantung tetap kuat berdenyut tanpa rasa sesak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain bawang putih, kita juga memiliki dua pahlawan kesehatan yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu kunyit dan jahe. Saya sering menyarankan kedua herbal ini karena mereka bekerja sebagai tim pembersih peradangan di dalam tubuh. Bayangkan jika pembuluh darah kita mengalami luka atau peradangan akibat tumpukan lemak. Disitulah kunyit bekerja. Kandungan alami dalam kunyit membantu menenangkan dinding pembuluh darah yang meradang, sehingga permukaan bagian dalam jalur darah kita tetap halus dan tidak mudah ditempeli oleh plak atau kerak lemak yang berbahaya. Sementara itu, jahe berperan penting dalam memberikan rasa hangat sekaligus meningkatkan sirkulasi darah secara menyeluruh. Bagi kita yang sudah memasuki usia senja, terkadang aliran darah di ujung-ujung tangan dan kaki terasa kurang lancar. Jahe membantu merangsang jantung untuk memompa darah dengan lebih efisien tanpa memberikan beban yang berlebihan. Selain itu, jahe juga membantu tubuh dalam proses metabolisme lemak, sehingga sisa-sisa kolesterol yang tidak diperlukan tubuh bisa lebih cepat diproses dan dibuang melalui sistem pembuangan kita. Memasukkan kunyit dan jahe ke dalam rutinitas harian Bapak dan Ibu adalah langkah yang sangat bijaksana dan nikmat. Anda bisa mengolahnya menjadi minuman hangat di pagi atau sore hari, yang tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga bekerja secara diam-diam melindungi jantung Anda. Perlu diingat bahwa kunci dari pengobatan herbal adalah kesabaran dan keteladanan. Dengan rutin mengonsumsi kebaikan alam ini, kita sedang membantu tubuh menyembuhkan dirinya sendiri dari dalam, menjaga agar saluran darah tetap bersih, dan memastikan jantung kita tetap sehat hingga bertahun-tahun ke depan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang kita makan, namun lupa pada apa yang kita rasakan dan bagaimana cara kita beristirahat. Perlu saya sampaikan bahwa stres dan pikiran yang terbebani sebenarnya adalah pemicu tersembunyi yang membuat tubuh memproduksi lebih banyak kolesterol secara internal. Saat kita merasa cemas atau tegang, tubuh melepaskan hormon yang secara tidak langsung memerintahkan hati untuk melepaskan lebih banyak lemak ke dalam aliran darah. Oleh karena itu, menjaga ketenangan hati bukan sekedar soal kenyamanan perasaan, melainkan langkah medis yang sangat penting untuk melindungi jantung dari beban yang tidak perlu. Selain menjaga pikiran agar tetap tenang, kualitas tidur di malam hari adalah waktu yang paling krusial bagi tubuh untuk melakukan perbaikan. Bagi kita yang sudah lanjut usia, tidur yang cukup bukan hanya soal durasi, tetapi soal seberapa dalam tubuh kita bisa benar-benar beristirahat. Saat kita tidur terlelap, tubuh bekerja seperti sebuah bengkel yang sedang membersihkan racun dan memperbaiki dinding pembuluh darah yang kelelahan sepanjang hari. Jika Bapak dan Ibu sering kurang tidur, tubuh tidak memiliki kesempatan untuk bersih-bersih, sehingga kolesterol dan kotoran darah lainnya menjadi lebih mudah menumpuk dan mengeras. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk menciptakan rutinitas malam yang damai, seperti menjauhkan diri dari berita yang mencemaskan sebelum tidur atau sekadar melakukan pernapasan dalam yang menenangkan. Anggaplah waktu tidur sebagai obat alami yang tidak perlu dibeli, namun sangat ampuh untuk menurunkan risiko serangan jantung. Dengan pikiran yang jernih dan istirahat yang berkualitas, kita memberikan ruang bagi jantung untuk berdenyut lebih stabil dan memberikan kesempatan bagi seluruh organ tubuh untuk memulihkan diri secara sempurna setiap harinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling berbahaya dari kolesterol tinggi adalah sifatnya yang seringkali tidak menunjukkan gejala sama sekali. Banyak dari kita yang merasa tubuhnya baik-baik saja, tidak ada keluhan, lalu beranggapan bahwa jantung kita pasti sehat. Namun, kolesterol sering disebut sebagai pembunuh senyap karena ia bekerja merusak pembuluh darah tanpa rasa sakit. Jangan pernah hanya mengandalkan perasaan atau menunggu munculnya rasa nyeri untuk bertindak. Memeriksa kadar lemak darah secara berkala adalah satu-satunya cara bagi kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk rutin melakukan cek profil lemak di fasilitas kesehatan terdekat, setidaknya setiap 3 atau 6 bulan sekali. Dengan mengetahui angka-angka tersebut, kita tidak lagi menebak-nebak kondisi kesehatan kita.
Jika angka kolesterol mulai naik, kita bisa segera melakukan penyesuaian pada pola makan atau menambah aktivitas fisik sebelum kondisi tersebut menjadi parah. Informasi dari hasil pemeriksaan ini adalah kompas yang akan memandu kita agar tetap berada di jalur kesehatan yang benar dan menghindari risiko serangan jantung yang tiba-tiba. Selain cek darah, penting juga bagi Bapak dan Ibu untuk mulai lebih peka mendengarkan sinyal dari tubuh sendiri. Jika mulai terasa mudah lelah, tengkuk sering terasa berat, atau napas terasa lebih pendek dari biasanya saat beraktivitas ringan, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Pemantauan mandiri ini bukan bertujuan untuk membuat kita cemas, melainkan untuk memberikan rasa aman. Dengan memiliki data yang jelas tentang kondisi kesehatan kita bisa menjalani masa tua dengan lebih tenang, karena kita tahu persis bahwa jantung kita sedang dalam kondisi yang terjaga dan terkendali. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kesehatan jantung kita di usia senja bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Semua yang telah kita bahas, mulai dari memilih makanan yang tepat, rutin menggerakkan tubuh, hingga memanfaatkan kebaikan herbal, adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri sendiri dan keluarga. Mencegah penyumbatan pembuluh darah jauh lebih nyaman dan bijaksana daripada harus menjalani pengobatan yang berat di kemudian hari. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi agar Anda tetap bisa mendampingi anak dan cucu dengan kondisi tubuh yang prima. Saya berharap informasi yang saya bagikan ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar Bapak dan Ibu terapkan di rumah. Menjaga kolesterol tetap stabil bukan berarti kita harus berhenti menikmati hidup, namun justru cara agar kita bisa menikmati hidup lebih lama tanpa rasa khawatir. Jangan menunda untuk memulai pola hidup sehat hanya karena merasa belum ada keluhan. Mulailah saat ini juga, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk menjaga apa yang kita miliki. Tubuh kita adalah amanah, dan menjaga jantung tetap kuat adalah cara terbaik kita mensyukuri kesehatan yang telah diberikan. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya hingga selesai. Saya sangat menghargai semangat Bapak dan Ibu untuk terus belajar menjaga kesehatan di masa tua ini. Mari kita jadikan hari-hari ke depan sebagai lembaran baru untuk hidup lebih bersih, lebih tenang, dan lebih sehat. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada rekan sebaya agar semakin banyak dari kita yang terhindar dari resiko serangan jantung. Saya Diana, pamit undur diri. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberkahi dengan kesehatan yang paripurna dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta.